Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin azim wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah di seluruh dunia, wabil khusus yang hadir di tempat kita ini, Al-Habib Ahmad Al-Habasyi, Al-Habib Zainal Abidin, dan para habaib yang lainnya, dan juga para pewaris Rasul yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan ujar Nabi kita, du'aul ulama ummati ka doa apa itu kayak itu doanya ulama di umatku ini sama dengan nabi pada Bani Israel. Jadi ulama yang ada, ulama yang akhirat, ulama yang ta'alluq dengan nabi, ulama yang full ilmunya untuk kepentingan agama, itu sama dengan nabi hukumnya. Nabi saking nabinya itu memuliakan. Oleh karena itu ulun juga turut ta'zim dengan para guru-guru kita, Guru Saiful Anwar. Ulun lihat gambar-gambar nih sambil melihat-lihat nih orang parak-parak dengan Habib Ali, kan mana Habib Ali, mana Habib Ahmad, ini iparnya Habib Ali ya. Masih foto aja kalau Habib lah, ya banyak gambar-gambar Guru Fahmi, Guru Din. Artinya ini orang jelas ahlu sunnah wal jamaah. Selesai urusannya kalau saya bertahun lagi. Para ulama, Guru Saiful, Guru Hadri, kalau ulun melanggar Guru Hadri ini membaca ayat kebaca nyaman benar kayak imam-imam di Martapura ya, di imam ulun rancak disambat imam besar jadi di Kawalpang bagian salah itu yang terhormat, saya hormati imam besar masjid meninjau. Wah, maka kiai lagi mati ulun besar biji peler. Kalau ini besar bujuran. Nah, kalau ini memang suaranya memang nyaman. Terus pesan aku siapa tadi ini Kori, kata tadi ini Kori memangkah? Siapa ngarannya? Humaydi. Itu dibina di anak pian kah? Allahumma sholli ala Muhammad. Di power suaranya baik. Ini kan aset tuh. Ada auranya bagus, aset ini, aset suaranya. Walaupun kita kan tuntung juga belajar tajwid, tuntung insyaallah dengan murid Guru Abdul Rashid. Cobanya para rumah aku suruh seminggu sekali Kak mentasheh bacaannya. Walaupun aku kan tapi jo yang tahu lah bacaan Qurannya. Bagus banget tuh dibina. Kalau perlu guru dibedakan ini belajar. Bagus banget itu guru lah, belajar qiraat, orang-orang suara merdu kayak itu belajar qiraat kayak Guru Hadri. Nah, ini perlu di majelis taklim seperti ini. Untuk aset, bukan aset punya L3 ini aja, aset. Kalau anak pian secara nasab itu anak pian. Tapi secara agama
anak ulun, anak kita semua. Kalau inya sukses, ini satu aset yang luar biasa. Kirim ke Hadramaut, kirim ke mana-mana kah. Yang penting Qur'annya ini, mumpung inya ahli di situ, suaranya nyaman dan bacaannya tadi kita ada bacaan yang bagus, suaranya bagus, cuma perlu diperbaiki lagi bacaan, paling-paling 4-5 bulan baik sudah. Kalau ini kan baik dulu, tinggal mempoles kori juga guru lah, kori juga. Nah, bagus alhamdulillah. Dan guru-guru yang lainnya lah minta ampun maaf ulun kada tahu ngaranpian satu persatu tokoh masyarakat, bubuhan majelis taklim barataan. Nih, guru siapa di sebelah ini? Irfan. Ini Syekh Irfan anu mahasiswa ulun juga. Nya tahu aja kelakuan ulun di kampus. Barataan pian. Jadi kita syukuri kita hadir di majelis taklim ini. Kalau kita jadikan duit, jadi kayak ini, kalau kita jadikan duit, hendak diduitakan, dinominalkan, nilai pahala yang hendak kita anuakan, inilah ulun sambat yang paling sedikit 10.000 triliun. Nilainya itu kada terhingga. Kenapa? Keagungan ini satu majelis. Yang kedua, pada hari ini spesial memperingati Maulid Nabi. Walaupun kadang spesial memperingati Maulid Nabi, setiap berapa minggu sekali sini pengajian yang bermaulidnya. Nah, sekali bermaulid, setiap kali juga mengundang malaikat, meliputi, menaungi dengan rahmat Allah dan keredoannya Allah. Di tempat ini penyakit hilangan, dijamin corona kada bakalan datang. Di mana rumah itu dibaca maulid Nabi. Yang mana ngarannya maulid? Minta ampun maaf lah ulun tekantuk-kantuk itu bukti. Mudahan ulun di para orang ini nah mau bujur-bujur memperhatikan maulid itu, minta maaf karena masih di hati kada cinta banar. Mudahan kawa meningkat cinta. Kada mungkin ngantuk, sengantuk-ngantuknya biar diri. Jadi kita kada pernah gaduhi orang yang ngantuk, kita seorang mengantuk. Karena yang ianya maulid itu bukan yang ini, yang ceramah ini. Yang ianya itu maulid Nabi, yang sirah yang dibaca tadi. Apalagi yang dibaca Simtud Duror. Kenapa Simtud Duror ini menanjak tinggi langsung? Ya kan? Padahal lebih mudah daripada, kita bukan membedakan Ad-Diba, ya, Burdah, itu semua masing-masing punya khas masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, di maulid Simtud Duror atau Maulid Habsyi ini naik, silahkan kalau kita tes. Bisa dicek sebukuan yang bisa memahami bahasa Arabnya, tidak ada satupun kalimat yang kada beadab dengan Nabi. Ini coba kalau lihat doanya yang dibaca Habib tadi, kada langsung minta sidin tawasul itu dulu, anu membesarkan Nabi, hanya sidin minta, itu pun minta ampun dulu ya. Kalau tuh minta ampun, kada yang macam-macam. Ini luar biasa Simtud Duror, menanjak terus. Kalau di Kalimantan siapa kodiannya yang Abah Guru Sekumpul, kalau tuh ya lagunya apa segala banyak. Kenapa kita mau umpati sidin ta'aduban, dan sini adabnya luar biasa. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana maulid dibacakan, kita tahu sudah semua bahwa Nabi pasti hadir. Itu dapat dipastikan. Tadi Habib malah orang-orang soleh lah, apalagi kalau Habib kan rancak melihat itu. Kalau kita kasapnya janda-janda lewat, terlihat dalam hitungan lain juga kisahnya. Hasilin alhamdulillah. Jadi kita yakinkan Nabi hadir. Dari rombongan pertama beliau, ya. Baru guru Jum'at Akad, baru guru Jai, baru yang kena mirip mukanya beliau. Guru Habib Ama. Ya. Ini siapa itu? Terus rombongan berjubah hitam. Nah, Dua Masya Allah. Nah, itu untungnya datangan. Karena Nabi pasti datang. Bahkan satu riwayat itu Nabi itu minta izin kepada Allah supaya bisa hadir ke
majelis peringatan Maulid, orang memperingati hari kelahiran beliau, sehingga ketika itu para nabi pun, para malaikat ikut mahorong. Apa itu mahorong? Itu bahasa Jermannya. Mahorong itu mengurubuti, begitu, mengumpuli, ya, berkumpul, umpat begalut. Banyak bahasa Jerman. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi satu kesyukuran. Kenapa ulun katakan lebih daripada 10 triliun? Kalau hendak triliun. Kalau kalian percaya, buktikan, karena di akhirat bagaimana besarnya ketika kita menghadiri Maulid. Tapi yang pintar itu, majelis taklim ada maulidnya berdahulu. Itu bujur-bujur pemanisnya benar Maulid ini. Maulid ini mencantikkan, memperindah, karena tidak ada ciptaan Allah yang Allah Ta'ala sendiri mengagumi ciptaannya. Bayangkan pian, Allah Ta'ala mengagumi ciptaannya, ibarat tukang ulah mebel, bagus, bukan kada disangka. Allah Ta'ala tahu sudah bakalan terjadi, kan kayak itu. Kalau kita kan kada tahu bakalan terjadi, itulah kekurangan kita. Begitu mulah mobil mewah, wah hebat jualah sambutan orang anu kayak itu. Kalau Allah Ta'ala bakalan tahu, dan kalau Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad bakalan begini jadinya, yang luar biasa, yang terindah makhluk Allah Ta'ala, Nabi yang paling sugih Nabi. Tapi sidin kada kelihatan. Kenapa sidin miskin? Itu bukan miskin sih, mencontohkan uswah bagaimana jadi orang miskin, Nabi miskin. Tapi pada hakikatnya Nabi lebih sugih daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari segi rupa luar biasa. Karena beliau nur sebukuan, ketika beliau berjalan di bawah terik matahari, ada kada bayang-bayangnya? Kada ada. Matahari kalau dilihat bisa menyilaukan mata, bahkan bisa menyakiti mata kalau tanpa filter. Tapi melihat Nabi, orang karena kau melihat Nabi karena kewibawaannya luar biasa, nurnya luar biasa. Tidak ada satu orang pun, baik orang kafir, ini orang kafir, kecuali orang munafik lah, baik orang kafir apalagi orang beriman, kada ada yang kada senang. Pian lihat muha ulun lah, ada tulisannya di undangan apa, kiai kah, guru Kiai Jamaluddin ini anunya, ulun tambahi lagi Muhammad Jamaluddin. Lihati muha ulun, ada kerutan di muha ulun nih, ada yang pinah hati pian kada serak. Ya kalau minta maaf lah, ulun kada mahina ciptaan Allah. Ulun hendak membandingkan bagaimana luar biasanya Nabi kita itu. Begitu orang melihat Nabi langsung prek, langsung tuh pang. Makanya nih darah Nabi, darah Nabi ada mengalir di dalamnya. Kita cium-cium tangan sidin tuh bukan berarti karena mencium, hakikatnya mencium Rasulullah, mencium nur yang ada di dalam diri beliau. Ya kalau tuh cium tangan sidin, yang paling untung bini sidin Syarifah juga. Makanya tambahi bini, yang untung benar bini sidin. 4 mencapai, 4 memasukkan. Habib luar biasa, Rasulullah luar biasa, kada ada tandingnya. Mencari kekurangan sidin tuh kada ada wadaannya. 1/4 kah guru hadri separohnya Nabi Yusuf tak? Pian tahu kalau Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya, kada kau mengalahkan kegantengan Nabi. Kalau Nabi Yusuf itu cintanya luar biasa, lupa sampai tangannya terpotong, sampai mengatakan, ya Allah, ini malaikat kah manusia, sampai kada ingat memotong tangannya. Kalau Rasulullah SAW orang itu karena cintanya dengan, kalau Rasulullah SAW saking dahsyatnya cintanya, jangankan tangan, kepala, andai kata ada 100 kepala dipotong pun inya ridho karena cintanya kepada Nabi. Kita kan sampai di situ pang berpotong-potong anu, cukup melawani hawa nafsu aja. Cukup kita dulu mengawali jihadun nafsi, jihad diri itu, gawian yang kada kekaruan kita tinggalkan, itu yang paling aman. Duakan perintah Allah, ada perintah, ada dua, ada perintah, ada larangan.
ini secara global, secara garis besar. Perintah, ada perintah yang zohir, ada perintah yang batin. Ada larangan yang lahir, ada larangan yang batin. Ini aja dulu kita ketahui dalam beragama. Ya, karena kita terlalu ke Nabi kita dulu. Luar biasa. Walaupun ulunnya hanya mengesah mengulang, mungkin pian sudah beratus kali mendengar. Ya, kita hanya sharing mana nambah banyak kecintaan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang melihat Ratu Zulekha ketika disambati bebinian Mesir tojar anak angkat seorang di Garayangi, ujar Ratu Zulekha hadangi nyawa kumpul di sini bebinian buktiakan bahwa lain aku aja yang tertarik dan Yusuf nih ya dikumpulkan yang tatatak tangan kada ingat lagi melihat dilewatkan Nabi Yusuf. Apalagi Nabi kita. Kalau kita cinta dengan Nabi kita, sayang dengan Nabi kita, maka kada terasa lagi tuh sakit, kada terasa. Hendak mati aja tuh kayak apa dahsyatnya. Memang cerita hendak mati itu bukan ancaman, bukan apa, itu hanya litahdid, mengingatkan kita supaya kita jangan melakukan perbuatan maksiat yang sakitnya luar biasa. Ya, dicabut tuh kayak pembanaman sate itu diandaki kulit kambing di situ ya, kulit kambing tuh hanyar ditarik kayak apa sakitnya, kayak itu juga menarik roh sehalus-halusnya tuh malaikat Azrail tuh, karena tahu ini umat Nabi Muhammad, karena beliau tahu ini orang beriman. Tapi ketika orang ta'alluq hatinya dengan Nabi, habis dengan Nabi, cinta dengan Nabi, maka keluar rohnya. Kada ada lain di hatinya kecuali Nabi. Maka keluar rohnya nyaman daripada kumpul suami istri. Nikmatnya. Kenapa? Inya tinggalam di situ. Nah, makanya Maulid Nabi ini supaya kadang-kadang kan di majelis kita ada satu dua salah didik. Begitu keluar dari majelis, terdengar apakah dibukanya YouTube kah dibukanya, ada guru kah yang mempunyai kesaktian khusus, tapi menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, beloknya. Nah, khusus untuk pekerjaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Maulid Nabi ini ada peringatan haplahnya, ada pembacaannya. Nah, semuanya masuk memperingati Maulid ini. Kita orang kayak ulun, kayak kita beratan orang awam nih, anggota jamaah majelis, kadusa mencari dalilnya. Kenapa kadusa mencari dalil tentang Maulid? Kalau hati kita memang benar soheh, kita sebagai umat Nabi Muhammad menyadari bahwa Nabi itu adalah Nabi kita, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu adalah Nabi kita. Nabi kita, jangan ragu-ragu pian menyambat Nabiku. Nyaman kalau pian Nabiku, ya kan? Mau coba pian keluar, pian akui mobilku sarik orang ya kalau, tapi apa ada mobil kada seberapa, ini lebih hebat daripada alam semesta, lebih hebat daripada arash, lebih hebat daripada kursi, lebih hebat daripada langit dan bumi, dan lebih hebat daripada malaikat sekalipun, Jibril sekalipun lebih hebat Nabi. Boleh kita menyambat Nabiku sebagai bangga kita jadi umat Nabi Muhammad, senang kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa alaihissalam hendak benar jadi umat Nabi Muhammad? Karena amun kita tahu kedudukan Nabi kita itu kada ada taranya. Bayangkan, nurnya memenuhi alam semesta. Lahir aja sidin berbeda dengan orang yang lain. Api sesembahan Majusi 1000 tahun kada pernah pajah-pajah malam itu. Patung runtuh, langit berhias, malaikat berjejer, burung-burung bernyanyi semua, karena lahir ini membawa keasikan. Jin-jin bubuhan dukun-dukun yang waluh bejarang itu. Wah, ini kan dukun waluh bejarang, minta maaf lah. Dukun-dukun yang waluh bejarang tuh kada kawal lagi nya menyingkap berita-berita langit.
Dulu sebelum Nabi lahir, cret bubuan setan, bubuan jin, setan nakal itu. Karena ada berita langit, dibawanya ke bubuan dukun. Nah, dukunnya kerjasama, bujur. Tapi sekarang untung-untungan. Karena kalau dulu ibarat rapat, ini umpat ke dalam. Sekarang jin itu sejak Nabi dilahirkan, kada kawa lagi sayup-sayup, wayah-wayah kena pendengarnya, walau wayah kada tertutup sudah, kada kawa. Begitunya nak masuk, hantam orang pakai cambuk oleh malaikat. Kada kawa masuknya jin itu ke alam gaib. Karena kalau kita dulu belajar fisika, setiap pembicaraan kita di bumi ini ya akan naik ke langit, terekam di ambang batas di sana. Nah, disitulah suara-suara itu ada terus, siapa aja nak mendengar, makanya ada orang mendengar suara ajan dan lain sebagainya. Termasuk pandiran kita ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada yang menghitung, yang memperhatikan, yang mencatat. Kembali, jadi Nabi kita ini luar biasa dari segi fisik. Dari segi, kalau beliau berjalan di waktu malam, karena nur sebukuan sahabat kada memerlukan lampu, cukup berparak dengan Nabi kita. Adapun kekuatan Nabi kita, itu disebutkan, kalau Nabi dan Rasul kekuatannya 40 rijal. 40 orang yang kuat dari segi fisik, atau 40 orang wali, 40 wali. Nah, adapun Nabi kita ini kekuatannya 40 para nabi, ribuan kali. Itu sambatannya 40. Sebenarnya tidak ada batasnya kekuatan Rasulullah SAW. Kita benaik supaya bahwa Nabi kita yang kita peringati ini luar biasa. Waktunya sudah parak jam 12-15 menit lagi lah. Jadi luar biasa Nabi kita ini. Buktinya Nabi kuat. Waktu Sidin Isra Mi'raj, ada kata dengar hancur. Karena memang diberikan Allah Ta'ala kekuatan yang tiada tandingnya. Bayangkan ketika bergesek dengan kecepatan 300 itu minimal. Itu lebih daripada 300.000. Karena barkun, burak itu, kalau bahasa Arabnya, kapan barkun itu satu kilat. Kilat itu kecepatannya satu, itu sudah 300.000 km keluar bumi. Bumi ini aja berkeliling 40.000 km, lewat cerek sudah sampai. Ini burak itu jamak. Berarti jamak tiga kan minimal jamak itu. Dikalikan berapa juta kilometer per detik. Makanya yang kada kawa terjangkau oleh Nabi. Bahkan yang sama sekali kada kawa dijangkau oleh Jibril, kada kawa masuk, yaitu ke hadratullah. Seikung aja manusia, makhluk Allah Ta'ala yang bisa masuk ke hadratullah, Nabi kita. Makanya beliau melihat ke muka yang di belakang tanpa melihat ke belakang, sama dengan melihat ke muka, kada berbalik tuh, sama di belakang tuh melihat. Nabi luar biasa. Kalau piat Sidin berjalan di gunung, sama di jalan datar Sidin berjalan. Kalau masalah fisik sudah kada ada kisahnya, sudah berbicara omongan beliau. Nah, ini pandiran beliau. Pandiran beliau kada ada tandingnya. Begitu Sidin berpandir, Sidin berbicara, satu pun tidak ada yang berani memotong pembicaraan, karena kehebatan Nabi kita. Dan orang mendengar pembicaraan Rasulullah SAW, kalau di Barzanji itu disebutkan nangkaya jikanya kawa, kalau bahasa Banjar, jikanya kawa bebuku itu berabut, orang mengambil tuh berabut. Nangkaya emas, intan, berlian, cek diambil. Kalau isinya sudah suaranya, wejangannya, tata keramanya, susunan kalimat beliau itu yang diambil. Andai kata itu kan lebih daripada emas, perak, mutiara, intan. Lebih, andai kata beliau hadir sekarang ini, berbicara di sini, ada orang hendak memberi pian duit 1 triliun di luar situ, tetap pian kalau meninggalkan Nabi. Saking nyamannya didengar pandiran Sidin. Makanya kita berlatih juga pandiran bagus lawan orang. Ulu ni sambil berlatih-latih guru belajar nang kayak apa kita lamah limambut kada jopang diulah-ulah. Yang kalau pertama
diulah-ulah pang, bukan diulah untuk menjilat, melatih jadi orang berakhlak. Karena itu ada proses takhalluk tadi, proses berakhlak. Bepandir diatur, kalau ada para habaib, tamu dari luar, kita kadusa umpat banyak bepandir, betanduk-tunduk aja tunggu ilmu. Kalau kita umpat bepandir merugikan kekawalan yang lain, sebab kawalan lain rancak justru mendengar pandiran kita itu juga tabulik, membuang waktu orang dan maulah orang gelisah. Yang lain kan anak menunggu tamu habib ini, inya bepandir. Nah yang itu, jadi luar biasa Nabi kita. Dari segi keberkahan, bagaimana Fadalah bin Umair Al-Lais berniat hendak membunuh Nabi. Itunya menyiapkan waktu Fathu Makkah, Nabi sedang tawaf. Fadalah itu berparak-parak dengan Nabi. Berparak-parak dengan Nabi, niat ikam apa aja, berparak-parak sini niat ikam apa, tapi bahasa Nabi kan bahasa bagus. Berniat apa ikam? Ulun hendak berzikir jar. Hendak zikrullah. Ulun hendak berzikirullah, bujur-bujur jar siden. Mudahan Allah taala maampuni ikam jar siden. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maampuni ikam. Sambil diandak Nabi, tangannya, orang ini kan benci benar dengan Nabi, sampai nak membunuh Fadalah itu. Langsung diandak Nabi, tangan sidin di dada Nabi, langsung Fadalah itu langsung ke itu, langsung hilang semuanya kebencianku kepada Rasulullah SAW, hilang langsung kebencianku. Yang ada aku perasaan waktu itu aku aja yang paling dicintai oleh rasanya aku yang paling cinta dengan Nabi di atas dunia ini ketika itu. Meresap di sini. Nah, kayak apa kita ini kan orang biasa, kita gunakan Habib Ali Sohibul Maulid mau olahkan guru-guru kita, muntung guru kita nih anaknya. Melalui itu kita umpat mendengar, umpatnya mudahan juga walaupun kada langsung tangan Nabi ya secara maknawi seakan-akan tangan Nabi mencapai dada kita, walaupun sebujurnya Nabi itu meelangi kita terus setiap keadaan dan setiap tempat di mana ada maulid pasti Nabi hadir di situ. Kalau orang menyatakan pada saat bersamaan ini di belahan dunia berapa ratus ribu tempat sekarang ini sedang memperingati maulid Nabi seperti ini, membaca maulid seperti ini. Nabi hadir, bisakah Nabi berbagi awak di beberapa tempat? Jangankan Nabi, kena dulu Nabi, umat sidin aja ada yang bisa begawi tempat, membagi tempat, buka sidin lagi, buka sidin lagi. Jangankan itu juga, Azrail, tahu kan Azrail? Pencabut nyawa. Berapa? Bukan hanya nyawa manusia, apalagi selama corona ini. Banyak mana kan yang di sini, di Lobahu, di mana-mana kayak apa cara Azrail itu mencabut nyawa? Ya Azrail kayak piring sedunia ini aku mencabut nyawa kayak di piring itu. Jadi cek apalagi sistem, kalau sampean pernah belajar komputer, sistem komputerisasi itu sekali picik kan semuanya Nah, ini Nabi kita lebih abdul, nurun fauqa nur, nur di atas nur. Nur Nabi lebih hebat daripada matahari, lebih hebat daripada bulan. Coba kalau kita pian matahari timbul, ya. Matahari timbul, cahayanya kan ada di sini. Di Balikpapan ada jualah, di Mekah ada jualah. Yang sama harinya semua itu cahayanya meliputi semua, apalagi Nabi kita membagi awak itu aja Allah Ta'ala maturakan, lalu hadir Nabi. Nah lalu kesempatan kita waktu Munsidin melihat ya Allah Masya Allah bijana. Nah makanya pas waktu kita asrokal atau waktu ini kita sempatkan, ya Allah ulun sekarang gundah gulana, ya Allah inilah ulun supan pang, ya Allah minta duit di maulid ini cuma sewa rumah belum dibayar, ya Allah. Nah kayak itu bini menagih duit, ya Allah. Nah tolong ya Allah selesaikan masalah ulun berkat Rasulullah.
Amun pian pandang ulun ni orang banyak dosa, kadada harapan ulun bukan berprasangka jahat lawan pian, ulun berprasangka jahat lawan diri ulun, bahwa pian kadada harapan bukan berarti ulun memandangkan pian rahmat pian sempit. Oh, ulun biar banyak dosa pian ampuni, cuma ulun supan minta lawan pian berkat Rasulullah na pandang ulun, ya Allah berkat Rasulullah. Paling kada Allah Ta'ala katuju aku kena aja aku bari ikam kena aja aku bari aku katuju ikam nang itu. Atau diberi langsung di bidang syukurnya kita. Kalau belum diberi, oh berarti Allah Ta'ala ketujuh mendengar rintihan kita. Rasulullah, ya Allah Rasulullah. Luar biasa Nabi kita. Hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang liar beparak kalau melihat insiden. Abu Jahal kada kayak fadolahnya. Fadolah tuh langsung melihat Nabi, tangan Nabi langsung ke dada. Abu Jahal tuh kada pernah melihat muha Nabi itu. Abu Jahal kan sekampung, satu kota di Mekah. Abu Jahal tuh kalau di hadapan Nabi bertunduk atau ke matanya ke lain, Nabi di situ, Abu Jahal ke sana. Kada mau dia ndak mau melihat, pokoknya jangan sampai melihat. Kalau ini kan menyambat Muhammad, ulun kada sampai hati, ulun mencontohkan Abu Jahal aja nyambat Muhammad. Kada mau janya kalau aku melihat Al-Amin ini, kalau aku melihatnya pasti aku masuk Islam. Tahu kalau ini bakalan masuk Islam, kalau ini melihat tahu bahwa ajaran Islam itu benar. Cuma ini urusan Allah Ta'ala, bukan hak kita untuk membicarakan keimanan. Cuma sekadar bahwa kafirnya Abu Jahal itu sudah pada ilmu Allah Ta'ala, kada kau di otak atik. Kasiannya pang Abu Jahal, Allah Ta'ala kan bakalan tahuinya disiksa. Cobanya pang Allah Ta'ala dimatikan berimannya, ketemu aja dengan Nabi. Cobanya pang kan kejamnya Allah. Ini minta maaf lah, ini pemikiran hati-hati. Tauhid itu kalau kada berguru. Kasiannya pang Abu Jahal nih, orang kafir yang lain. Allah Ta'ala kan tahu bahwa Abu Jahal ini bakalan disiksa. Kenapa dimatikan? Kada beriman. Berarti Allah Ta'ala kan jangan dipotong lah anunya ini, bubuannya yang culas-culas, bubuan Wahabi jangan potong pandiran kita. Ini supaya membujurkan bubuan otak kita ini nah, yang tauhidnya ini nah. Kasiannya pang Abu Jahal. Ini kalau pang ada pikiran yang rusak di otak kita anggap bujur itu, jangan. Kasiannya pang Abu Jahal nih. Kan Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Abu Jahal dimatikan dalam keadaan kafir? Kuasa aja kalau Allah Ta'ala mano supaya mati beriman, ya kan? Tang adanya melihat muha Nabi Muhammad, melihat muha Nabi Muhammad, mati berimannya, masuk Islam, mati beriman, taatinya. Kan kayak itu pemikiran kita. Dan kalau ada pemikiran seperti itu lain gawian kita. Kita belum dibukakan hijab tentang itu secara maknawi. Karena kalau di akhirat kenapa Abu Jahal kafir? Nah langsung kawa, oh kayak ini dibukakan hakikat sebenarnya di akhirat kena. Itu urusan Tuhan. Pokoknya Abu Jahal kafir itu indallah, pasti ada maksud Tuhan di situ untuk kita semua. Ada rahasia di balik itu. Hanya kita bisa menjawab. Saya gambarkan ada semua persoalan pasti ada jawabnya. Tapi ada persoalan kita kada kau menjawab sama sekali. Tapi ulun rancak memadahkan yang bisa menjawab ini dua aja ulun. Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Coba pian jawab. Hadiahnya umroh kalau kau menjawab. Dari Ahmad Haddad. Hadiahnya umroh kalau ada bisa menjawab di sini. Tapi yang fakta lah. Ada orang buta. Orang buta ini duitnya dicuntan bisu. Orang buta berduaan aja lah, kadusa ada orang lain, ini berdua ini aja lah, bertiga dengan maling dicuntan bisu. Orang buta hadiahnya umroh nih. Orang buta duitnya dicuntan oleh bisu lah. Ini kalau salah anunya soalnya ini memang kada pernah ulun siapkan pang, ulun bertakun lagi dengan orang buta duitnya dicuntan oleh orang bisu. Kada tahunya. Salah. Duitnya orang buta dicuntan oleh orang tuli lah yang melihat bisu.
ya. Orang buta duitnya dicuntan, dicuri oleh orang tuli yang melihat bisu. Boleh kalau sudah tulinya tadi. Itu kan yang orang tuli menyuntan itu tuh jebakan aja. Yang ianya orang buta duitnya dicuri oleh orang ya yang melihat orang buta. Betigan aja nih. Yang melihat orang bisu, yang melihat bisu. Neng kayak apa caranya bisu itu supaya yang buta ini tahu bahwa duitnya dicuntan? Coba, ayo. Ayo, kayak Pak Pian jawab. Amun dapat SMS ulun hadiahnya umroh bagi yang mampu. Jadi, tapi bujur ulun ini jawabannya Sayyidina Ali aja. Orang buta neng kayak apa caranya supaya orang buta tadi tahu duitnya dicuntan. Yang melihat bisu aja satu-satunya. Kayak apa caranya? Pakai isyarat. Karena bisu kan bisa jadi pahami pakai isyarat, duit ikam diambil. Tapi ya inya kada melihat. Ya kalau hendak memalaikan duit ikam dicuntan, inya bisu. Kayak apa pander? Dengawa? Jawabannya aja kita Nabi aja. Ini nah, salah satu tuh jawab pertanyaan yang nangka itu contohnya. Itu bagian yang kada mesti kita jawab. Itu urusan Allah. Kalau gawian Allah Ta'ala jangan umpat campur kita. Jangan umpat campur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi qadrillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Wala tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil khaliq innakum la taqdiruna qadrah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami pikirkan makhluk Tuhan, jangan memikirkan gawian Allah Ta'ala, yang gawian yang kodoknya Tuhan di sana. Jadi tugas kita hanya ikhtiar. Kembali luar biasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi fisik, dari segi nur. Ulun betakun, samakah Nabi kita dengan kita? Kada. Jauh, kada ada sama. Jangankan hendak bersama. Ibaratnya itu wujud kita aja kada ada. Nabi sebukuan kita baratan ini kada sempurna. Makrifat seseorang, untuk menyempurnakan makrifat seseorang harus tahu siapa yang pertama diciptakan Allah. Apa yang pertama diciptakan Allah? Manusia kedua, manusia yang pertama diciptakan Allah Ta'ala siapa? Lalu jawab, yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Bubuannya profesor, doktor, longor, hebat ilmu hadisnya, muhaddis. Kada ada panggelar muhaddis biar ikam profesor, ikam hanyar jadi profesor. Ya kalau tuh. Nah, ini Sahibul Maulid, Kutub Al-Arif Billah, memadakan hadis tentang nur. Awal yang diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Di sini di sini kita kayak apa meneliti hadis ini kadusa muuyuhi, meneliti hadis takziman lila Habib Ali, mustahil Habib Ali kadang ngerti di situ. Lah Habib Ali di Maulid diba nangka itu juga. Dalilnya itu aja, termasuk Maulid ini kadusa kita mencari dalil. Hasan Al-Basri, Jalaluddin As-Suyuti, Ma'ruf Al-Qarhi, guru sekumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Habib Maliki, Habib Umar Dia Ulami, Habib Maliki, semuaan Datu Kalampayan, Wali Songo lah, Habib Maliki. Kalau setiap Maulid, hampir seluruh kitab Maulid itu dibaca sidin, tanda sidin mengagungkan Maulid Nabi. Kadusa lagi pakai dalil itu, umpat ulama aja lagi, umpat ulama taklid. Taklidnya jangan tanggung-tanggung, taklid buta umpat kemana sidin? Kada mungkin sidin masuk, karena sidin berguru dengan guru sidin. Guru sidin terus sampai ke Rasulullah kada habis. Sayyidut Tabi'in Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in bermaulid sidin. Bahkan jasin andai kata duitku segunung, iya aku bariakan gasan mau ongkosi maulid, itu tanda cinta dengan Nabi. Kadusa lagi kita mencari dalil tentang nur Nabi Muhammad. Apa tanda makrifat itu sempurna? Supaya kita dapat makrifat. Karena makrifat yang dimaksud muwafiq bil haq, bid dalil, muwafiq bil haq. Makrifat orang tersebut ada dalilnya dan sesuai dengan yang benar. Ada berdalil tapi sakahandaknya kada kawa. Nah,
Ini makrifat, tidak sempurna makrifat seseorang kecualinya mengetahui yang pertama diciptakan Allah, kedua mengetahui manusia yang pertama diciptakan Allah. Lalu apa yang pertama diciptakan Allah? Nur Nabi kita Muhammad SAW. Terus manusia yang pertama diciptakan Allah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah asalnya dari mana? Tanah asalnya dari air. Air asalnya daripada apa? Air asalnya dari angin. Angin dari mana? Angin asalnya dari api. Api asalnya dari mana? Api asalnya dari Nur Muhammad. Pada hakikatnya Nabi Adam pada hakikatnya secara totalitas adalah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para wali, apakah wali Gaus, wali Kutub, wali Abdal, wali Autad, Ruqaba, Nujaba, semua wali-wali itu kada diangkat Allah Ta'ala jadi wali setelah kecualinya sudah kenal makrifah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kada kawan kayak itu kasihan, mudah-mudahan yang sedikit-dikit aja umpat bemulitan ketujuh dengan orang bemulitan, umpat juga di perahu wali. Kita kada wali, tapi kita dihargai sama dengan wali. Intalu 1000 dalam satu peti itu 700 biji. Intalu itik, kalau umur-umur pian ingat sejarah intalu itik yang dikirim dari Jawa kan bepeti, kalau 700 ingat benar isinya. Kita ada di situ intalu pecah atau intalu dingin atau intalu buruk, mintu aja kita lah. Harganya sama dengan yang banyak itu dihargai. Sama kita di padang mahsyar orang batilanjang, tapi karena kita habis-habisan dengan Nabi, siang malam terkenang-kenang dengan Nabi kita. Neng kaya pian terkenang dengan baharikan waktu anum-anum, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Itu pasti ada di lawan jenis, itu pasti ada. Nah hendaknya ulun hanya mengilustrasikan, menggambarkan, mentaswirkan bagaimana kita cinta kita dengan anu tu cinta, hendaknya cinta kita kepada Nabi melebihi daripada itu. Kawalah, ayo kita buktikan. Dan itu pernah dibuktikan di zaman dahulu, Pak, bebinian para perempuan-perempuan yang solehah itu ketika perang bersama Rasulullah, yang ditakunkannya adingnya, abahnya tulak perang, yang waktu datang peperangan yang ditakunkannya cinta dengan keluarga, cinta, cuma Nabi dicarinya. Rasulullah kayak apa? Nabi kayak apa? Kita kawakah kayak itu? Mudah-mudahan kita yang ada di sini, nah Guru Saiful, alhamdulillah Allah Ta'ala memberi nur di kampung sini. Mudahan kawa bersama-sama kita membaca maulid barang dulu, memulai kesian bubuhan uja orang ayam bawah ketaraan ini. Ada ulun 4 bepandir aja pang. Nih nah, untungnya alhamdulillah ada Habib di datangan maulid nih. Untung kita kada kau menghadirkan Nabi. Rasa-rasa melihat Nabi, membaca maulid terus mengganang kebaikan Nabi. Ini belum kita mengingat kebaikan-kebaikan Rasulullah. Keistimewaan Nabi ini mungkin seujung kuku. Benar ulun hanya mau kada ada apa-apanya, ini hanya untuk maanuakan kita, kerinduan kita. Makanya Nabi bepandir kada memaksa kita pang cinta. Untuk cinta itu untuk menyelamatkan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman bubuhan ikam berataan, tapi Nabi kada kasar kayak itu bepandirnya. Nyaman benar Nabi pandir. Anu kalau dibahasakan anu tungai umatku sayangai berataan ikam kada sempurna iman ikam harus mencintai aku di atas segala-galanya. Mencintai aku di atas segala-galanya. Lalu neng kayak apa bukti cinta kita dengan Nabi? Neng kayak apa? Oh, bukti aku cinta dengan Nabi. Nabi menyuruh sembahyang, berarti aku tanda cinta Nabi, taat sembahyang aku. Nabi menyuruh menuntut ilmu sebagai modal untuk bertakwa kepada Allah, bahan bakunya aku harus bertakwa juga. Nabi baik hatinya, aku harus baik hati juga. Nabi mau kurang lebih, aku harus mau kurang lebih juga. Nabi malarang banar menyambati orang, maka aku harus nengkai Nabi. Itu bukti cinta kita dengan Nabi, mengikuti apa yang diberi Allah, yang disuruh Allah Ta'ala kepada kita.
Kenapa jar dengan Nabi terus? Apakah kita menyembah Nabi? Kada pintarai. Allah Ta'ala surang memadahkan. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang terus menerus taat kepada Nabi, sama taat kepada Allah. Kita taat kepada Nabi bukan bukan menyembah Nabi. Kita taat kepada Nabi itu adalah dalam rangka mengagungkan Nabi, mengambil berkah Nabi. Allah Ta'ala mengagungkan Nabi. Begitu kita mengagungkan Nabi berarti timbul cinta. Kalau timbul cinta, timbul ketaatan hendak menyembah kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala yang disembah, bukan Nabi. Cuma kita kada kawa menyembah Allah. Tahulah pian cara sembahyang. Pernahkah Allah Ta'ala? Nah, ini Allah Ta'ala berwujud mustahil. Di sifat mukhalafatul ta'ala lil hawadis, di sifat 20 mustahil Allah Ta'ala bisa diwujudnya nang kayak apa? Hendak melihati Allah Ta'ala baikung mazhar tamnya, tempat Allah menampakkan dirinya secara sempurna, bukan Allah, tapi itu Nabi kita bukan Allah. Di situ kita melihat, hendak melihat akhlak anu Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala maha pemurah. Terkawa langsung kalau tuh dilihat di hambanya yang paling sempurna, pemurahnya Nabi kita. Yang Allah Ta'ala lambat marah, dilihat Nabi kita. Nabi kan emosinya bujur-bujur terkendali. Nabi marah kecuali untuk kepentingan agama, untuk menyelamatkan orang juga. Kalau kita kadang-kadang kada dikeu orang guru aja tersinggung. Ya kalau kada dikeu guru aja tersinggung. Nabi bujur-bujur untuk memang terkendali Nabi. Sidin berbicara kecuali wahyu. Jadi kada kawa disamakan dengan kita. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah makanya kita selalu aja menyebut-nyebut Nabi. Nah kenapa meningkatkan cinta? Ada 1000 jalan, di antaranya yang paling nyaman, paling asik, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. 500 kali kah sehari? 700 kah? 1000 kah? 10.000 kah? Selawi ribu kah? Yang mana dibaca? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu jar kada ala alihi itu terputus. Itu dibaca. Yang lain dibaca juga yang ada wa ala alihi wasahbihi wasallim. Karena itu selawat Nabi Adam alaihissalam juga dibaca ya. Itu supaya mendapat target 1000 tadi. Memberkah selawat tadi. Yang lain dibaca juga selawat kamilah kah, selawat fatih kah, selawat busro kah, selawat apakah. Karena ada 200.000 sigoh selawat yang ada itu. Nah, anak nyaman berjamaah membaca selawat. Membaca selawat berjamaah. Luar biasa. Berapa ribu kali membaca selawat. Nah, itu cara-cara kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Nah, ilmu-ilmu Nabi kita pakai. Nah, lalu kena dibimbing. Kalau di majelis taklim, ini ilmu di permukaan atau mendalam, terserah. Ini ilmu yang langsung dapat diimplementasikan, diamalkan langsung. Kalau ke pondok, kekanakan hendak dijadikan ulama. Kalau di majelis taklim kita kada kawa menjelaskan secara mendalam. Kalau di pondok pesantren kekanakan tahu adonannya ilmu agama itu. Kenapa ada takbir? Kenapa takbir itu? Kenapa tangan diangkat? Kalau kita kan sudah cukup asal Allahu Akbar. Sudah, oh takbir. Kenapa diangkat takbir? Karena apa rahasianya? Tahu semuaan kekanakan di pondok secara mendalam. Maka bagus ar-rasikh fil ilm. Karena standarisasi umat Nabi Muhammad, ujar Nabi, standar kita orang baik menurut ukuran agama apa? Ujar Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, pahamnya di agama, mendalam pengetahuannya di agama. Dalam hadis lain Nabi, idza aradallahu bi khairin, idza aradallahu bi khairan bi ahli baitin faqqahum fiddin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa hadis ini di bagian itunya, apabila Allah Ta'ala menghendaki di rumah itu baik, di rumah itu, maka seberatan di rumah itu paham di ilmu agama. Yang beruntung kukut darau guru Saiful di rumahnya mengadakan majelis taklim rumah berberkah, anak bini umpat mendengar. Di YouTube pang lain juga di YouTube pintarai, lain juga di YouTube harus secara langsung
Yang itu hanya pembanding atau menambah khazanah pengetahuan kita, bukan langsung belajar. Karena kami ada contoh seikung rancak bolak-balik kepada Habib Alinya rancak datang kadanya umpat majelis pang umpat datang situ orangnya peneng kepalanya pagat uratnya itu kada tahu jopian orangnya. Kenapa? Karena belajar ilmu tasawuf di YouTube, belajar tauhid di YouTube, memahami seorangan pagat urat lehernya urat kepalanya itu uratnya sehingga gigilaan kada dadok dia dimakani obat gin ngalih obatnya. Contohnya guru jar Allah Ta'ala itu esa lah. Iya jo kita wahdaniyah sifatnya esa itu esa sendirian lah. Ya kita sendirian inya alam semesta ini kada ada ngalihnya ma kalau sendirian inya siapa mengawali? Kesian Allah Ta'ala di sana. Nah aja kita mau ke kami ini Allah Ta'ala dipadakannya sendiri. Allah Ta'ala kada perlu yang lain. Kalau Allah Ta'ala kalau kipian kan sunyi sendirian. Kalau kita beda Allah Ta'ala amun kita perlu kawal. Kalau Allah Ta'ala kada ada kawal. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu membuktikan Allah Ta'ala beda. Kalau ada di otak kita Allah Ta'ala kayak ini ada kaifiatnya, ada caranya dan lain sebagainya. Itu lain Tuhan. Pasti kalau kawan dibayangkan lain Tuhan. Selesai urusannya. Jadi by ilmu kita, ilmu agama kita dalami. Biar sekaligus jam 12. Ilmu agama kita dalami, kita pahami. Menuntut ilmu agama waktunya kalau jadi ulama, mengetahui ulama, dapat keberkahan ilmu minimal 10 tahun. Orang anak jadi dokter aja 7 tahun kuliahnya. Dokter spesialis tambah 3 tahun, 10 tahun. Apalagi ilmu agama 10 tahun. Itu hanya dapat keberkahan ilmu. Belum lagi guru ada mu'nahnya, ada kecerdasannya, terus pergaulannya. Nah di sini kita menuntut ilmu agama untuk dipakai. Kalau di pondok untuk dipakai dan didalami supaya jadi orang soleh. Berbeda. Kalau hendak jadi penceramah lain. Kalau penceramah tidak perlu waktu 10 hari, 10 jam ulun bisa. 3 jam bisa. Habib ahlinya, Habib Zainal kawa anak jadi penceramah sini manukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tuh. Ya kalau buah jengkol, buah sulase. Apakah anunya orang ketawaan ya kalau lewat hebat itu diatur sama sekali. Itu 10 jam gitu bisa. Tapi untuk belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama perlu waktu 10 tahun. Makanya yang kita di majelis ini apa dulu yang kita yang wajib-wajibnya dulu. Yang sembahyang ada Fatihahnya. Kita rancak bisa berdoa apa yang dibaca. Al-Quran dipelajari bacaannya kadusa terlalu suara baik tapi bujur bacaan hurufnya makharijal hurufnya ngalih jalidahku sudah tua belajar aja jangan putus asa amun sudah ada usahanya makanya disebut tolabul ilmi menuntut ilmu bukan mengambil ilmu menuntut itu perlu waktu perlu tenaga dan itu akan asyik makanya diberikan Allah Ta'ala hakikat dibukakan Allah Ta'ala ma'rifat setelah apa? Ada syariat, ada thariqah. Syariat, thariqah, syariat, thariqah. Ada syariat, thariqah, thariqah, syariat, thariqah. Syariat itu menuntut ilmu, thariqah mengamalkannya, hakikat hadiahnya. Langsung hakikat, datang mana ente? Menuntut ilmunya aja kadada, belum lagi ma'amalakan. Menuntut ilmu ma'amalakan. Menuntut ilmu hanya diberi hakikat. Di mana dasarnya Nabi bepada man amila bima alima warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui maka diberikan ilmu yang inya kada belajar. Di mana tempatnya ilmu tadi? Modal sebagai takwa, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Di mana modalnya apa? Ilmu agama. Di mana ilmu agama itu ada? Di pondok pesantren, di kepala para ulama. Oh berarti dekat dengan ulama. Di majelis taklim, di masjid atau majelis seperti ini. Jangan kita pisahi, jangan kita biarkan diri kita bungul di agama. Nabi menyuruh tuh supaya kita kenal dengan Nabi. Nah kayak apa caranya kita yang di sini misalnya majelis kurang banyak baca salawat. Dengan banyak baca salawat itu
Ujar ulama, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikha lahu. Jadi guru bagi orang yang kada bisi guru. Berapa ukurannya? Supaya salawat itu jadi guru 700. Yang 500 siapa barang siapa membaca 500 kada bakalan miskin seumur hidup. Siapa yang baca 700 akan salawat itu menduduki seorang guru. Entah salawatnya memberikan bimbingan, atau ada pemahamannya hendak bengkok, salawat menyelamatkan, atau dengan membaca salawat banyak itu tadi terdapat awan guru yang waras. Ini ada juga yang kada tapi terus barang siapa membaca 1000 kali diharamkan awaknya dimakan neraka. Banyaknya 2200 lah itu. Dibaca 1000 masuk semuanya. Atau kalau sudah asik baca saya itu sallallahu alaihi Muhammad itu 10 menit aja. Sallallahu alaihi kecepatan umar kayak itu kada babuku baruas juga kada ikhlas. Iya, kada ikhlas itu yang dapat 10 kali balasan dari Allah, ampunan, malaikat mendoakan dan diberi pahala yang kayak gunung. Apalagi ikhlas, kada ikhlas saja. Itulah kehebatan selawat. Kenapa Allah Ta'ala berselawat? Alam semesta ini mulia karena ada selawat, karena ada Nabi. Sembahyang mulia karena ada selawat Nabi di situ. Makanya as-sholah ketika menyebut as-sholatu ala Nabi berarti itu selawat. As-sholatu zuhur berarti itu sembahyang artinya. Jadi sholah dengan salawat itu sama. Sholah itu ke Allah, salawat itu ke Nabi. Hakikatnya sama, kalau ke Nabi langsung ke Allah. Sholat juga ke Nabi juga. Semuanya Nabi, serba Nabi. Oleh karena itu, mari kita hidup kita serba Nabi. Di mana-mana ada Nabi, di jiwa kita ada Nabi. Melihat nama Nabi Muhammad, melihat orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, rasa melihat guru Saiful, melihat Habib, melihat guru Hadri, melihat guru-guru kita, melihat kekanakan yang menggendang, ini mencium-cium tangan padahal ini kada berdosa, ini menggendang tiap hari, kasihan Nabi aja tuh di anunya. Nang kayak apakah dibari Allah Ta'ala nur. Survei membuktikan anak-anak yang berada di majelis habsi ini semua kada ada yang kada sembahyang, atau anak-anak yang di majelis kada ada yang melakukan narkoba. Ada aja yang di majelis taklim di anus itu inya narkoba lagi. Dari 1 juta anak-anak paling banter andak 1 juta itu paling banter dibanyak akan 5 yang nangka itu yang kada kekaruan, yang 9 juta sekian. Coba kita balik, jangan mengambil sampel seperti itu, jangan culas. Dari anak-anak 1 juta anak-anak yang kada pernah ke majelis taklim, berapa ratus ribu yang kada sembahyang. Ya kalau, nah mudah-mudahan kita selamat berataan. Nabi aja terus di hati kita. Jangan dipisahi guru Saiful, para habaib. Ya, alhamdulillah guru Saiful ini untung benar, pintar benar mengadakan maulid Nabi. Habib diundangnya itu untung benar. Ya, untung benar. Untung kukut daro. Modal yang murah benar modalnya. Kadang ngalih, untungnya ganal. Apa modal selawat kepada Nabi? Untungnya ganal benar. Modal selawat kepada Nabi. Kalau pian berjualan baju modal 200.000, pian jual 500.000. Wah, banyaknya untungnya 300.000 aja untungnya. Tapi kalau pian modal selawat, modal 200.000 rupiah, untungnya 20.000 juta triliun untungnya. Sekali selawat aja, apalagi beribu kali selawat. Saya kira ini bisa, dan itu bukan kira-kira lah. Itu hanya kira-kira yang paling sedikit, masih di atas itu kada terhingga. Saya kira keagungan Nabi kada habis-habisnya. Semalaman pun kita bicarakan kada habis-habisnya. Minta ampun maaf, minta ridho, supaya kita tahu kedudukan Nabi kita itu. Jangan sampai kita jangan sampai kada beadab dengan Nabi, beadab orang ahlil bait, beadab dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Minta ampun, minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bibarakati Rasulillah, berkati alur Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.